Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Melayu Jambi, hiduplah seorang pewaris tahta bernama Rangkayo Hitam. Berbulan-bulan yang lalu, beliau kehilangan istrinya. Lalu beliau berpetualang melintasi kerajaan Melayu Jambi, mencari padepokan Datuk Tumenggung untuk berguru dan mendalami ilmu. Datuk Tumenggung sepertinya telah menunggu kedatangan Rangkayo Hitam. Tapi, angsa kembar milik Datuk sepertinya mencurigai Rangkayo Hitam sebagai orang jahat. Selamat datang di padepokan ini. Selamat bergabung. Sambut Datuk pada Rangkayo Hitam. Tanpa mengulur waktu, Datuk Tumenggung langsung memulai sesi ajar-mengajar dengan Rangkayo Hitam. Rangkayo Hitam adalah murid yang sangat rajin. Wah, angsa kembar ini nakal sekali. Untungnya, Rangkayo Hitam adalah seorang yang penyabar. Pelajaran selanjutnya adalah memanah dan tepat sasaran. Wah, kenakalan apa lagi yang mereka rencanakan? Astaga, angsa! Berbahaya sekali kenakalan kalian. Untung panah Rangkayo Hitam mengenai batang pohon. Kalau kena ke tubuh kalian bagaimana? Bersabarlah Rangkayo Hitam. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin pelan-pelan angsa kembar itu akan membuka hati kepadamu. Hari ini, Datuk mengajak Rangkayo Hitam untuk memancing ikan di danau. Hati-hati Rangkayo Hitam, angsa-angsa sudah mendekat. Wah, ikan yang besar. Satu lagi ikan Hei, pencuri! Ada beribu-ribu ikan di danau. Mengapa hanya ikan tangkapan Rangkayo Hitam yang diambil oleh angsa kembar itu? Semakin hari, semakin nakal angsa-angsa ini. Langit meredup ketika bulan merona, mengisyaratkan pada kunang-kunang untuk bercahaya. Siapa gerangan gadis yang menunggu mereka? Putri Datuk yang rupawan rupanya. Rangkayo Hitam sepertinya gugup di depan wanita cantik ini. Sampai-sampai semua ikan tangkapan mereka langsung diserahkan begitu saja. Jatuh cinta membuat siapapun jadi berpolah. Tanah berdebu jadi permadani, amis ikan seharum nilam. Hati mana yang tidak merekah melihat gadis yang sempurna luar dalam. Kedua angsa itu semakin bingung. Mereka sudah mengganggu Rangkayo Hitam ketika memancing, malah diberi ikan. Sungguh berlapang dada sekali Rangkayo Hitam ini. Keesokan harinya, Datuk memanggil Rangkayo Hitam dan anaknya untuk membantunya membuat pusaka. Rangkayo Hitam bertugas menempa pusaka, sedangkan anak perempuannya bertugas membawakan kayu bakar untuk perapian. Aduh, angsa kembar itu datang lagi. Hei, jangan! Rangkayo Hitam, tahan amarahmu. Sebentar. Angsa itu sepertinya tersedak oleh gumpalan kertas yang ditelannya. Pertolongan pertama segera Rangkayo Hitam lakukan. Syukurlah, angsa itu cepat tertolong. Angsa-angsa cantik, janganlah nakal. Kita semua di sini harus saling membantu dan menyayangi. Bagaimana kalau kalian berbaikan dengan Rangkayo Hitam? Lalu, kita semua dapat bekerja sama membuat pusaka di sini.
bergotong royong, pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai. Kerja keras seharian menempa pusaka memang melelahkan. Andaikan ada segelas minuman segar. Pucuk dicinta ulam tiba. Bukan hanya minuman segar yang didapat oleh Rangkayo Hitam, tapi juga tanda perdamaian dari kedua angsa itu. Terima kasih untuk kerjasama kalian semua. Pusaka ini telah selesai dibuat dalam waktu singkat. Rangkayo Hitam, aku merestui perasaanmu kepada anak perempuanku, ujar Datuk Temunggu. Angsa-angsa yang cantik, kalian ikutlah dengan Rangkayo Hitam berlayar mencari tempat yang cocok untuk dijadikan padepokan. Datuk telah berpesan kepada angsa kembar, kalau mereka menemukan tempat yang cocok untuk padepokan Rangkayo Hitam, mereka harus menguji kelayakan tempat itu. Jika mereka merasa kerasan dengan tempat itu setelah 2 hari, mereka harus memberikan tanda kepada Rangkayo Hitam untuk mulai membangun padepokan. Di tempat inilah Rangkayo Hitam membangun padepokannya. Dan di kemudian hari, daerah ini dikenal sebagai Kota Jambi.